Apa? Saya pemberian ya. Saya dengan Pak apa skillnya ini ya Pak. Saya belum kita dari dulu ya. Para student diminta untuk itu ya menyalakan video. Para student video nyalain. Para student video nyalain ya, diminta katanya. Ya biar kita bisa interaksi lebih banyak. Oke. Ini kita akan diskusi itu predictive analytics. Ya, sebelumnya di bisnis analytics itu ada 3 analytics yang kita pelajari nanti ya. Pertama descriptive analytics yang kita pelajari dari pertemuan sebelumnya. Kedua ini adalah predictive analytics. Ketiga nanti adalah prescriptive analytics ya. Apa sih bedanya maksudnya? Para student semua, descriptive analytics itu menceritakan apa? What happened ya? What will happen? Apa yang telah terjadi? Itu adalah di descriptive analytics. Nah, di descriptive analytics itu pakainya apa? Bisa kita lihat di waktu kita belajar di pertemuan sebelumnya, itu berupa report, dashboard. Yaitu adalah ciri-ciri dari descriptive analytics. Jadi hanya menampilkan data yang menjadi informasi. Data-datanya ditampilkan di dashboard, informasi ditampilkan di dashboard. Jadi hanya kasih lihat apa yang terjadi. Nah, predictive analytics ini akan menceritakan what will happen, apa yang akan terjadi. Ya, kedepannya apa sih yang bakal terjadi dengan data ini. Yang ketiga adalah prescriptive analytics. Itu apa? Kita akan menceritakan what should I do. Ya, tampilkan what should I do. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan ini dengan data yang sudah ada, dengan memprediksi keadaan yang akan datang dengan data ini, maka apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Itu adalah prescriptive analytics. Nanti kita pertemuannya di tentang prescriptive analytics. Tapi hari ini adalah predictive analytics. Dan prediktif ini artinya kita memprediksi ya, prediksi mengetahui apa yang akan terjadi dengan sumber-sumber data. Bukan berarti data mining ini bukan berarti itu yang magic ya, artinya jadi walau oh kita tahu bisa terjadi ya di data mining ini semua harus berdasarkan data dari histori data diolah dengan satu metode data mining menghasilkan satu formula, satu rule dan satu asosiasi korelasi itu yang menjadi pengetahuan. Pengetahuan ini nanti baru kita bisa gunakan dalam kita ambil keputusan. Dan kita akan predictive analytics. Ya, predictive analytics ini kita berbicara data mining. Kalau di descriptive analytics kita berbicara apa? Data warehouse ya, data warehouse, data yang ada di data warehouse, tidak kita report. Ya, hanya sebatas itu. Kalau sekarang data yang data warehouse kita olah menggunakan data mining. Ya, metode yang ada di dalam data mining. Ini saya di sini aja ya, biar saya nggak mau balik ini ya. Dalam sini. Dapat mana sini? Ini ya. 4 sini. Pertama, pembelajaran kita hari ini kita apa sih yang objektifnya? Pertama kita mau mendesain data mining as enabled technology for business analytics. Jadi data mining ini salah satu teknologi yang mengenable business analytics ya.
Yang salah satu teknologi bisa digunakan untuk memungkinkan kita dalam analisa bisnis. Yang kedua adalah understand the objective and benefit of data mining. Yang kita mengetahui apa objektif sama manfaat dari data mining ini. Kita lebih familiar dengan aplikasi-aplikasi yang menggunakan data mining. Kita mempelajari proses-proses standar yang ada di data mining. Kita mengetahui berbagai macam metode sama algoritma dari data mining. Dan kita lanjut. Sekali lagi kita menemukan kesadaran kita untuk software yang bisa kita gunakan untuk data mining. Terakhir adalah kita mengerti masalah isu-isu privacy, baunya kayak apa ya, jebakan masalah ya, jebakan atau mitos dari data mining. Di sini ada satu kasus pengantar ya. Di sini mungkin hari ini saya nggak cerita banyak tentang kasus ya, kalau cerita kasus yang dari buku ini agak nanti makan waktu yang banyak sih. Ya, saya akan sekilas saja. Dan kasus-kasus ini biasa kasus di luar yang memang kalau kita cocokkan dengan Indonesia itu kadang-kadang ada beberapa hal yang kurang sesuai ya. Memang susah kita mengerti. Nanti kasusnya saya akan kasih di contoh dari kondisi kita aja. Jadi di sini ada kasus pengantar. Di sini adalah untuk Miami Dade Police Department. Jadi di satu departemen di kantor polisi ini mereka ingin menggunakan predictive analytics ya, untuk membantu mereka dalam memberantas kriminal. Jadi di sini itu ceritanya, saya singkatnya ceritain bahwa di sini ada polisi mereka untuk menjaga wilayahnya. Wilayahnya semakin banyak penduduknya, semakin banyak dari wilayah-wilayah yang banyak kena kriminal. Sedangkan jumlah polisinya terbatas, ya jumlah polisinya itu tidak bertambah. Ya sedangkan kondisi dan di lapangan itu membutuhkan lebih banyak petugas. Karena keterbatasan ini mereka menerapkan predictive analytics. Mereka mengetahui, oh di jalan ini kemungkinan besar akan terjadi kriminal. Ya, mereka menggunakan apa? Menggunakan CCTV, menggunakan history data. Ya, jadi mereka bisa memprediksi, artinya polisi ini bisa dialokasikan ke tempat-tempat yang memang mereka memperkirakan kemungkinan besar akan terjadi kriminal. Yang inti dari prediksinya adalah seperti itu. Ya, jadi manfaat predictive analytics buat di kepolisian. Ya, ini data mining konsep and definition ya. Mengapa kita perlu data mining? Mengapa? Ada student yang bisa ini kasih pendapat. Para student pernah dengar nggak sih data mining? Istilah data mining? Guys, menurut teman-teman student data mining itu apa sih? Kalau menurut saya Pak, kalau data mining kayak maksudnya kayak ngambil data gitu Pak. Ya, ini Christopher ya? Iya Pak, saya Christopher dari 86. Oh ya, kelas saya ya Christopher ya, kompi ya, saya kenal kamu. Iya. Untuk ngambil data. Iya, jadi kayak untuk analisis juga kalau data mining, jadi biar mengetahui nih. Kayak kepolisian tadi kan kayak data mining kan biar tahu nih kayak kejahatannya kayak gimana nih. Apakah buronan atau aku udah buronan atau belum nih? Kita udah dicari udah 3 tahun, 2 tahun nih. Ya, oke. Artinya pengumpulan datanya dikumpulin ya? Iya Pak. Oke, ini di kamu pengumpulan data untuk tadi contohnya tadi untuk mengetahui kriminal tadi yang memprediksi ya. Student yang lain ada? Ya, thank you Christopher. Student lain ada pendapat? Apa? Ya, Christopher nih anak bisnis manajemen edukasi. Ada anak lain, kantor yang lain? Para mahasiswa yang lain? Data mining gitu, kalau kita terjemahkan data mining itu apa sih artinya mining? Mining gitu ya, nambang gali gitu ya, menggali, menambang, ya menambang data. Ya jadi selain kita ada sumber data, kita harus dari data-data ini kita gali untuk menemukan apa? Menemukan pattern, menemukan formula, menemukan rumus, ya menemukan asosiasi atau korelasi dari data satu ke data lain. Ya, jadi tujuan kita data mining itu ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan satu pengetahuan.
Pengetahuan ini yang menjadi dasar kita dalam memprediksi ke depannya apa yang akan terjadi. Ya. Jadi data mining ini erat hubungannya sama data warehouse ya. Nah, kalau ditanya, apa hubungan data warehouse sama data mining? Ya, ada yang bisa ini? Apa hubungan data warehouse sama data mining? Nah, kalau menurut saya karena data mining itu mengambil sumber data dari data warehouse. Ya, benar ya. Jadi salah satu sumber utama dari data mining sumber datanya adalah dari data warehouse. Ya, thank you ya. Tadi siapa maaf? Siapa tadi namanya? Saya nggak kelihatan. Tali Pak dari RC11. Oh ya, thank you. Ya, itu ya. Ini saya balik lagi nih. Jadi mengapa kita perlu data mining? Mengapa kita butuh gali data? Setelah kita gali dapat pengetahuan, sehingga kita bisa memprediksi. Ya, mengapa itu perlu? Yang pertama di sini dikatakan adalah more intense competition at the global scale. Jadi semakin ketatnya persaingan di dunia global. Ya, dunia ini persaingan itu semakin ketat. Ya, sering kita dengar ya, perusahaan mana yang punya informasi yang banyak bisa mengolah data jadi informasi jadi pengetahuan, ini akan menguasai pasar. Jadi persaingan pasar global itu semakin meningkat. Kedua adalah kita recognition of the value in data source. Ya, semakin kita menyadari bahwa sumber data yang tersebar di kita itu memiliki nilai, yang jadi memiliki nilai kalau kita olah. Yang ketiga adalah availability of quality data on customer, vendors, transaction, web, etc. Ya. Jadi adanya kualitas data yang baik. Ya, jadi semakin disadari bahwa semakin lama semakin banyaknya, selain banyak data, kualitas data juga kita sadari semakin lama semakin baik. Ya, baik itu data customer, vendor, transaksi, web, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah konsolidasi and integration of data repositories into data warehouse. Ya, jadi adanya semakin kita menyadari bahwa konsolidasi sama integrasi data itu tersimpan di dalam data warehouse. Jadi data warehouse. Berikutnya adalah the exponential increase in data processing and storage capability and cost. Jadi semakin kita semakin menyadari bahwa dengan perkembangan teknologi, semakin perkembangan zaman, sekarang itu pertumbuhan processing data itu semakin kemampuannya semakin meningkat. Ya, storage juga semakin meningkat. Yang kemampuan dari proses yang meningkat, storage yang meningkat, tapi biayanya semakin turun. Ini salah satu kita semakin menyadari bahwa kita butuh teknologi. Dan pada zaman dulu mungkin teknologi mahal, storage kecil udah mahal, komputasi yang udah mahal, sekarang semuanya sudah semakin murah. Dengan adanya teknologi, berikutnya adalah movement toward conversion of information resources into non-physical form. Sekarang ini semakin banyak perusahaan yang melakukan digitalisasi. Kita semakin jarang melihat physical form ya. Dan kita harus jarang sekali ada form physical yang harus kita isi. Sekarang lebih banyak sudah mulai terfokusnya ya, melewati aplikasi digitalisasi. Ini ya, kamu boleh bantu nasi sini. Saya minta bentar. Berikutnya adalah definition of data mining. Ini data mining. Pengertian data mining sebenarnya itu banyak sekali yang beda orang, kadang beda titik lah gitu. Tapi intinya sama. Jadi dari data source, sumber data diolah dengan metode data mining, dihasilkanlah satu pengetahuan, ya, model, formula, rumus, ketentuan, ya. Nah, di sini menurut si Fire atau yang ini bahwa data mining
adalah the non-trivial process of identifying valid atau potentially useful and ultimately understandable patterns in data stored in structured database. Yang non-trivial itu kayak proses yang berharga, proses terus-menerus ya. Ini proses terus-menerus untuk mengetahui, ya, untuk mengidentifikasi pattern yang valid, pattern yang baru, dan potensial berguna, potensial useful, secara potensi berguna. Dan ujungnya dapat mengerti di dalam penyimpanan data di database terstruktur. Jadi memang pada umumnya data mining ini bermain pada data terstruktur, pada umumnya ya, terstruktur. Kalau unstructured namanya itu di text mining. Dan salah satu data itu adalah dalam bentuk data warehouse. Jadi berikutnya adalah proses non-trivial, valid, novel, itu baru ya, pembaruan, potensial useful, dan understandable. Yang data mining apakah suatu yang nomor ini artinya kayak apakah itu istilah ini valid nggak sih, sah nggak sih gitu. Data mining itu banyak istilah lainnya. Nama lain dari data mining ya, knowledge extraction, data analysis, knowledge discovery, connection harvesting, pattern searching, data shaping, dan lain-lain. Jadi istilah data mining ini banyak yang berbeda. Tapi kalau ini adalah bukan data. Oke, ini saya tahu ya saya ini itu ada berapa, saya ada nambahkan beberapa slide di pertemuan ini ya, karena saya agak sedikit agak kaku sih ya di slide pertemuan ini. Saya nambahkan beberapa materi sendiri. Ya, materi ini biar tujuan saya adalah biar kita semua bisa lebih bisa memahami apa sih data mining itu. Data mining ini bukan satu yang pas data mining di sini. Yang ada di sini, data mining itu semua gitu. Enggak. Sebenarnya kalau kita lihat data mining simple kok. Sesuatu yang nanti saya akan contoh ada data-datanya, dipelajari sama mesin, kalau dipelajari itu dapat formula, dapat relasi, dapat hubungan, dapat korelasi. Itu menjadi pattern dan menjadi satu rumus, jadi satu model. Ini saya dapat mengambil dari ada dari Pak Roni, Roni Satria, ya ini beliau ini juga di Pak, saya sudah bersama dengan ini, saya baca artikelnya, saya cocok banget lah gitu. Dan lebih mudah dimengerti. Maka saya ambil slide beliau secara pembahasan. Dikatakan, apa itu data mining? Ini tambahan saya ya. Disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Jadi kuncinya adalah ada metodenya, ekstrak pengetahuan, dan pola, bukan pola yang dari satu data besar. Kenapa sih data mining perlu dari data besar? Para student, boleh nggak kita saya data mining itu datanya cuma 10 gitu, boleh nggak? Boleh nggak hanya 10 data, 10 record gitu? Sebenarnya boleh-boleh aja ya, tapi kira-kira berguna nggak? Akan mendapat pencerahan nggak dengan 10 data doang gitu? Mendapatkan pola, metode, model yang kira-kira valid nggak? Kurang ya, karena di sananya nanti hasilnya tuh kurang maksimal, kurang kayak data dikit tuh boleh, datanya boleh-boleh aja, mau satu data nggak bisa ya, 10 data ya boleh aja, tapi hasilnya pasti nggak kurang valid lah. Karena semakin banyak data yang kita kasih ke mesin untuk belajar, maka polanya itu akan semakin bagus. Ya, akan semakin bagus, karena semakin banyak yang kita training. Kayak orang semakin banyak belajar kasih satu ya. Mesin data ini sebenarnya kayak orang di dan belakangan sebenarnya ya. Kita kan belajar semakin banyak dipelajari, semakin dia akurat diprediksi untuk satu pola. Tapi pada umumnya pasti orang tidak akan besar dan banyak kualitas yang itu apa ini. Pada kasus itu mungkin kita tambah data mining buat kita lihat tren penjualan ini kan kadang tanpa data kita kita sebagai manusia itu mungkin kita bisa menentukan. Ya, tidak perlu ada mesin yang dibuat. Kita juga pada mesin datanya banyak. Kita udah dengan orang itu pasti butuh waktu yang mesin lebih cepat. Dan yang diekstrak tadi ekstrak data ekstraksi dari data pengetahuan ya, data
Ketika penghasilan data itu fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Data itu tidak memiliki arti. Ya, informasi, baru informasi ini punya arti, direkap, data yang direkap, dirangkum, ada penjelasan dan statistik dari data. Ya, setelah itu baru kita berikutnya pengetahuan. Pengetahuan ada pola, rumus, model, aturan yang muncul dari data. Ya, jadi data mining itu intinya adalah pengetahuan. Pengetahuan ini yang kita gunakan untuk memprediksi, prediktif. Ya, ini pengertian data mining dari para pakar lain ya. Ini ada item yang dibilang data mining itu adalah melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya inklusif dan sebelumnya tidak diketahui. Itu data. Kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian, dan metode untuk menemukan pattern aturan, pola dan hubungan dan kasus berukuran besar. Ini contoh. Kemudian ini extraction of interest. Untuk itu manusia, inklusif, dan bersama, kita berjeniskan pattern, pemolekan, konflik, semua data. Ini dari mental. Ya, ini pengantar jadi pengertian dari data ini. Dan sampai sini ada yang mau ditanyain? Dan itu ya. Kalau ada nanti langsung start aja ya. Nah, ini saya tambahan saya juga ini. Konsep dasar dari konsep data mining. Jadi secara figural itu data mining itu ada hubungan data dan source data source. Data source ini data dari mana? Data lokal, data dari yang lain, kemudian data. Dan dengan data ini kita menggunakan metode data mining. Metode data mining itu banyak ya, kita diskusi bersama. Dari metode ini menghasilkan satu pengetahuan, model, rules, dan korelasi dan dasarnya ada data. Kita lakukan proses data mining menggunakan metode data mining. Dari sana menghasilkan pengetahuan. Ini ya. Next. Nah, ini data mining itu yaitu sebenarnya dari beberapa disiplin ilmu ya. Data mining itu berhubungan erat sama statistik, dengan AI, artificial intelligence, dengan machine learning, dengan information visualization, database management, atau warehousing, engineering science, sama information system. Jadi data mining itu berhubungan sama ini semua. Ya. Data mining karakteristik dari data mining dan objektif dari data mining. Ya. Pertama, source of data for data mining is often as consolidated data warehouse. Jadi pada umumnya sumber data di data mining itu adalah data warehouse yang terkonsolidasi. Jadi data not always ya. Jadi pada umumnya seperti itu. Data mining environment is usually a client server or web-based community system architecture. Jadi lingkungan dari data mining ini pada umumnya arsitekturnya adalah client server atau web-based. Yang web-based sama client server. Dan sekarang itu data orang pakai ini ya. Teknologi yang baru ya. Padahal client server atau web. Data is most critical ingredients for data mining. It's mainly includes of data. Jadi pasti dalam data mining ini data itu salah satu komponen sangat critical. Pasti kalau datanya kemudian dari bits in the bits out. Data mengambil sampah, uang itu sampah. Nggak mungkin datanya sampah, uangnya sampai nilai yang benar gitu, akurat gitu. Nah, data bersih aja akurasinya tidak 100%. Bisa 70, 80, 90, 90-an. Ya. Apa yang datanya berupa data sampah? Kalau datanya datanya jelek, maka pastinya modelnya juga pasti jelek, artinya tidak akurat. Ya, sehingga apa? Model yang tidak akurat, keputusan kita bisa salah.
Ya ujungnya bisa nanti kan untuk pengambilan analisa, pengambilan bisa. Jadi datanya bisa spesifik sama tidak spesifik. Kalau dia dapatkan informasi ini spesifik. Nah, cuma ini bisa ada yang bisa kita belajarkan pada ada yang bisa yang kita kalau kita mendapat makanan yang baik kita harus sekali belajar seperti tidak data ini kita harus berpikir ini data ini harus ngapain formula model ini kita pakai model mana data mining tools atau capabilities and easy of use are essential. Jadi kemampuan tools dari data mining sama kemudahan penggunaan data mining itu adalah sesuatu yang esensial, itu dasar. Dan sampai tools software data mining ini bisa dipakai, ya, itu harus mudah. Ya, software nanti kita lihat lagi ada rakitnya yang ini pakai rakitnya, jadi semua adalah software untuk data mining. Ya, boleh next. Data mining extract pattern from ya model tingkat. Ada suara apa ya? Dan tadi kan pengetahuan tadi itu ya tadi mulai yang data mining itu extract pattern from data, dia akan mendata misalkan satu data. Ya, tentu pasti ya fundamental relationship dengan data itu, hubungan dari data-data. Tipe pattern ya, tes pattern istilah tipe pattern. Oh ya, saya lupa kasih tahu nanti kalau masih sempat pertemuan terakhir saya kasih tulis kartu ya. Jadi tolong diperhatikan. 5 soal aja. Nanti kalau benar semua itu pas saya kasih tambah, nilai tambah. Buat bapak-bapak dosen yang lain, nanti kalau mau dikasih nilai tambah, nilai semua saya kirim katanya. Ya. Jadi perhatikan ya, 5 soal gampang. Kalau perhatikan pasti benar semua. Soalnya gampang ya. 5 soal takut dari itu ya, komunikasi ya. Tipe type of pattern dari data mining. Pertama, association. Kedua, prediction. Ketiga, clustering atau segmentation. Jadi langsung dikenal segmentasi. Segmentasi pasar kita yang mana? Segmentasi produk kita workforce yang mana? Segmentasi customer kita yang mana? Exponential. Time series relationship. Dan memang ini ada beberapa ini yang ini secara deteksi kita secara umum. Jadi kondisi clustering exponential. Oke, kalau next. Yang taksonomi dari data mining. Simple taksonomi for data mining task, method, and algorithm. Ya, di sini adalah task sama metode semua. Ya. Data mining task and method. Tasknya kalau punya tugas prediction, metodenya adalah classification, migration, time series. Kalau tugasnya asosiasi, pakai market basket, tim analisis, sequence analisis. Kalau tugasnya segmentation, ada clustering, layer analisis. Dan di sini adalah algoritmnya. Kalau pakai classification, maka algoritma yang bisa dipakai adalah misalnya decision tree, neural network, support vector machine, KNN, net bayers. Ya kalau pakai regresi linear, pakai time series ini adalah algoritma untuk metode ini. Nah, paling biasa dipakai nanti ada di slide ini saya jelasin lagi. Decision tree yang bisa dipakai di regression, beda metode maka algoritmanya bisa beda. Ya, jadi data mining itu sebenarnya kita kalau saya ketemu dengan saya sebenarnya metodenya saya pakai di mana gitu. Data saya seperti ini, terus metode yang saya pakai di mana? Bingung ya. Ini bagaimana ini di luarnya sih ada lagi. Jadi pakai mana? Dan memang data mining itu tidak ada menyatakan, oh jika kamu seperti ini nih, yang paling cocok sekali itu ini yang pasti benar. Enggak ya, kamu makan klasifikasi. Kamu pakai decision tree itu hasilnya, setelah kamu dapat decision tree, hasilnya terus kamu training ya, setelah training,
kamu testing, setelah testing kok akurasinya masih kecil ya, kamu coba pakai neural network, ya. Coba dulu neural network, kalau lebih baik, ya udah pakai neural network. Kalau nggak bisa coba. Alhasil dapatlah satu model ya, dan kita akurasinya paling sempurna. Ya, sempurna belum 100%, berarti kita akan toleransi ya. Pertama ini dasar prediksi ini kita kasih toleransi. Pokoknya kita set toleransi. Pokoknya di atas 80% nggak kali. Di bawah itu enggak. Kalau di atas 90% tapi di bawahnya enggak. Itu saya setting itu. Ya, ini. Dan sini learning path ya. Kalau prediction itu semua supervised. Asosiasi itu semua unsupervised. Dan itu juga unsupervised. Pernah dengar apa itu supervised learning sama unsupervised learning para student? Kalau anak bisnis manajemen mungkin pernah dengar nggak? Mungkin anak SI mungkin pernah harusnya ya. Pernah dengar para student apa itu unsupervised learning, apa itu supervised learning? Ini dia artinya pernah apa enggak? Tapi enggak ya, kan? Ini suara saya masih kedengaran kan? Tes. Ya. Ini pada nggak tidur kan ya? Bapak. Enggak ya, ini bosan ya? Dikit Pak, dikit. Teman. Ini penting ya buat apa lagi kalian nanti mau itu ya? Apa suara robot nggak gitu? Ini nanti kalian mulai yang pada lihat angka-angka yang ini udah ya. Supervised learning sama unsupervised learning, dari nama aja ya. Supervised learning itu apa? Pembelajaran yang di supervise, disupervisi, diarahkan. Unsupervised apa? Lawanannya, pembelajaran yang tidak diarahkan, tidak disupervisi. Ya, next, nih, saya kasih gambarannya. Ya. Tadi kalau saya kasih gambaran ini. Karena ini kalau gambar yang supervised learning, pembelajaran yang disupervisi. Kalau supervised machine learning itu, bagaimana pembelajaran machine learning yang disupervisi ini bekerja? Contohnya gini, ya, supervisi itu artinya kita ngajarin dia. Ya kita ngajarin dia. Cara ngajarin gimana? Kita kasih label. Kita kasih label, kita kasih kelas, kita kasih tanda, kita kasih ajarin. Mesin. Kalau kamu ketemu ini, gambar ini, kucing loh saya kirim nih. Kucing ya nih, mesin. Nih, kucing. Kita jadi terus tuh. Beragam semakin banyak gambar kombinasi kucing, maka semakin pintar mesin ini. Semakin dikit ada yang kamu kasih, ya semakin banyak pintar. So kita ini 3 gram, kamu kombinasi kucing ada foto kucing 4 atau 5 yang berbeda yang pasti terus, maka mesin tidak pintar. Kalau jika seperti ini kucing. Setelah kamu kasih di kamu ajarin ya, kamu ajarin, kamu masukin data. Nah, ini training, tahap training. Ya, terus sudah testing gitu, ya, sudah testing. Saya kasih gambarnya. Ya, ini gambar juga pasti apa? Ini gambar kita kasih gambar yang berbagai gambar ya. Gambar kucing, gambar anjing, ini gambar bebek ya. Saya kasih. Ini kita suruh mesin, bentukkan dong. Mana yang kucing, mana bukan kucing. Karena kita ajarin kucing tadi kan, dia tahu tuh. Oh, kita cek gambar pertama nih kan. Ini kucing. Kedua, dia belajarin orang dari saya belajar ini gambar kucing, ya. Gambar ketiga. Ini waktu saya belajar gambar kucing sih, nggak mirip kucing kok, bukan kucing. Ya, itu ya itu adalah supervised learning, pembelajaran yang disupervisi. Artinya kita label dulu, kita ajarin dulu. Ini gambar kucing, belajar nih, jadi gambar kucing satu, gambar kucing dua, gambar kucing tiga, kasih itu dia belajar. Dia belajar, dia dapat satu algoritma, dia dapat suatu pengetahuan. Dari pengetahuannya baru setelah kita testing berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh mesin ini. Kita masukin. Bisa nggak dia salah mesin ini? Bisa salah. Ya, mesin ini tidak selalu 100% dia benar. Pasti bisa aja salah. Ya jangankan mesin, orang ini bisa salah kan? Ini gambar kucing, anjing ya, bebek, mana ini? Ya orang ini bisa salah kan? Gambar apa yang tadi ini kucing, anjing ini apa gitu ya? Ya.
mesin juga bisa salah. Tapi semakin banyak kita ajarin, maka dia akan semakin lebih pintar. Ini supervasi. Next. Ini unsupervised ya, bahkan yang tidak perlu diajarin. Mungkin semua pasti maunya mesin itu nggak usah diajarin deh, pintar sendiri. Mungkin nggak satu mesin pintar sendiri tanpa data. Mungkin nggak? Satu mesin pintar sendiri tanpa data nggak mungkin ya itu. Jangan gue mana ya? Memprediksi kalau satu amalan tapi kita nggak pakai data itu nggak bisa. Di sini harus ada data. Ini unsupervised. Unsupervised seperti apa? Kita nggak labeling, kita nggak kasih tahu kucing. Ini bukan kucing, kita nggak kasih tahu dia. Kita coba gambar kita masukin aja ke mesin, kita nggak gambar, kita masukin ke mesin. Kita pegang sendiri aja. Kita aja. Ini, ya mesin ini, gambar ini mirip loh. Punya kesamaan, mirip gambar ini. Satu. Gambar ini, ini bro, kita kelompok itu yang kedua ya. Biasa buat clustering yang kita lihat, clustering itu kan clusterkan yang mirip-mirip satu kelompok, yang mirip dia kelompok mirip. Jadi unsupervised learning, pembelajaran yang tidak kita kasih tahu, yang nggak kita supervisi, nggak kita kasih tahu, nggak kita labelin, nggak kita kasih tahu ini kucing, ini bukan kucing ya, dia belajar sendiri, dan data dia belajar di kelompok kucing, Oke, next. Ada yang mau tanya supervisi ini tentang unsupervised? Kalau nggak saya next. Nah di sini, setelah ini baru mungkin agak seru. Ini 5 fungsi dasar atau metode data mining. Ini biasa ambil dari bahannya Pak Robin itu. Ya, misalnya ini bagus ya, menjelaskannya bagus ya, di sini bagus. Dan dikatakan bahwa metode dari data mining itu sebenarnya ini aja nih. Ini menurut data mining tidak si Karose ya. Karose itu data mining pro. Ya, karena data mining sebenarnya ada cuma 5 aja. Ya. Estimasi, forecasting, prediksi, klasifikasi, clustering, sama asosiasi. Dan ini itu yang mana yang masuk supervisi ini. Ini supervisi ini. Ini supervise. Ini unsupervised. Jadi kalau kita mau melakukan estimasi, harus kita supervisi. Ya, kita lihat kapan sih saya pakai estimasi, kapan saya pakai forecasting, kapan saya pakai klasifikasi, kapan saya pakai clustering, kapan saya pakai asosiasi. Kalau di sini jelas ada dikatakan ya, kalau data kamu, estimasinya yang saya lihat masuk ke komponen ya. Estimasinya adalah kalau atribut teman-teman jelas ya atribut, kalau datanya field-nya itu berupa numerik. Kalau di data mining-nya status itu dan satu bagi 2 aja. Sebenarnya ada 4 tapi yang besar bagi 2 aja. Nominal sama numerik. Nominalnya artinya yang bukan angka yang bisa di-summary, di rata-rata, di kalkulasi. Yang kedua adalah numerik. Numerik adalah bisa dihitung, bisa sum, bisa lain. Ya jadi kalau datanya berupa data numerik, angka-angka, ya itu maka dia bisa masuk ke estimasi. Dan labelnya artinya target ya, yang kita ajarin itu labelnya mau apa, yang kita harapkan. Kalau yang kita harapkan itu berupa angka juga, numerik juga, maka dia masuk estimasi. Forecasting jika apa? Sama atributnya numerik, labelnya numerik, tapi ada time series, ada waktunya, tanggal, jam, bulan. Nanti kita lihat begini. Klasifikasi ini perbedaannya dengan 2 ini adalah labelnya adalah nominal. Nominal itu angka, pokoknya mahasiswa ini
Jadi tidak tepat waktu. Maksudnya ini jadi tepat waktu. Klasifikasi. Clustering ini kalau dia tidak ada label. Label ini artinya tidak diajarin harus ngapain. Ya. Label ini adalah targetnya apa. Ini klasifikasi ini. Kalau label itu artinya kita ajarin. Kita kasih tahu labelnya. Ini juga asosiasi itu sama klasifikasi ini juga. Kita lihat labelnya juga. Oke, jadi ingat ya, estimasi, forecasting, klasifikasi, clustering, sama asosiasi. Nah, ini di sini juga beliau menggunakan ini. Yang kedua tadi ya, estimasi. Maka apa algoritmanya? Forecasting, prediction, algoritmanya bisa apa aja? Klasifikasi, algoritmanya bisa apa aja? Clustering, algoritmanya apa? Asosiasi, algoritmanya apa? Dan yang kita gunakan biru ini sebenarnya adalah yang algoritma yang paling sering dipakai dalam mudah. Kayak kalau kita melakukan estimasi, maka algoritmanya bisa pakai linear regression, regressi linear, atau pakai neural network, atau pakai yang lain. Forecasting sama bisa pakai linear regression, klasifikasi bisa pakai decision tree. Decision tree sama macamnya bisa pakai dibanding C4. Clustering kita bisa pakai naming. Asosiasi bisa pakai attribute, ya. Intent pattern book, a priori, coefficient of correlation. Banyak itu algoritmanya banyak. Jadi mana ini yang paling sering dipakai, yang paling mudah. Ini yang akan dilakukan ya, oke next. Nah, ini adalah output yang tadi kita ada datanya, pakai modelnya bisa model tadi estimasi, klasifikasi, forecasting, asosiasi. Ya, dari algoritma pada metode ini akan menghasilkan pengetahuan, output, pengetahuan, model. Nah, pengetahuan ini bisa berupa apa aja? Berupa formula nih, formula seperti apa ini? Nanti saya kasih contohnya nih. Kemudian kita dapat formula dulu, ini tentunya sama dengan ini kasusnya kasus pizza ya. Waktu kita buka sama dengan 0,48 tambah 0,6 kali jarak tambah 0,38 kali luas jarak tambah 0,2 kali jumlah pesanan. Ini kita mendapatkan formula. Jadi kalau kita mau tahu, ya ini kasusnya bisa Pak. Kalau kita mau tahu, kalau ada customer yang nelfon, dia kan dia ada kebutuhan, terus kita akan tahu berapa lama sih kita bisa kirim orderan ke dia. Misalnya telepon jam 10 ya, jam 10 dia telepon, terus kita tidak dapat tuh, oh dari rumah dia ke tempat pizza kita tuh jaraknya pokoknya 1 kilo, jumlah lampu merahnya tuh ada 2, jumlah pesanannya itu 2 loyal. Setelah kita kali-kali kita bisa tahu, oh ya Pak, kira-kira sampai tempat ibu itu yang sebelumnya ini. Karena kita sudah mempelajari data-data yang ada, kita dapat formula. Formulanya contoh-contoh seperti ini. Ya, ini berarti kita kan memprediksi, kira-kira berapa jam 10 sampai sana itu jam berapa. Yang dengan menggunakan formula. Atau punya decision tree, keputusan nih contoh. Contoh keputusan ini kita akan lihat decision tree itu kan paling simpel. Atau punya ada korelasi dan asosiasi. Terus if apa? If IPK selanjutnya kalau dia kenapa maka dia terus waktu atau clustering atau menunjukkan cluster kelompokkan. Ini kalau mulai contoh coba di action next. Terus kali lagi. Nah ini contoh dari estimasi ya. Ini udah mulai kita nggak bisa semua cobain di grafik ini ya. Nanti kalau kalian mengambil grafik teks menu kali ya, karena teks menu khusus itu ada akan dicoba ini karena grafisnya itu ada model ini grafik kecerahan juga. Grafisnya turun ya. Ini contoh tadi salah satu metode adalah estimasi untuk pemilihan pizza. Ya teman-teman lihat, customer 1, jumlah pesan, jumlah tercipta, jarak waktu tempuh. Nah di sini
dikatakan yang menjadi label itu adalah waktu tempuh. Kita akan kasih tahu mesin. Ini data dari mana sih? Data ini kita catat ya, kita catat dulu. Dari sistem kita pasarnya pemasukan kita catat dulu. Artinya pernah nanti datang story ya, pernah terjadi customer satu itu pesan 3 pizza. Kita lihat customer satu ini kalau dari toko pizza kita ke rumahnya itu 3 lampu merah, jaraknya itu 3, waktu tempuhnya itu 16 loh. Ya kita catat tuh, kita jalan-jalan sekarang dari sana, oh ya 16 menit kita catat. Customer kedua lihatin, oh jumlah pesan 1, jumlah target 7, jaraknya 4, tapi tunggu 20. Ini semua sekali kita catat, data story kita cepat semua. Ya, dari story kita catat, data story kita, terus kita kasih tahu, mesin, ini atributnya kan, customer ini ya, jumlah pesan, ini kan numerik ya, jumlah pesan sesuai, jarak numerik, waktu tempuh numerik. Dan kalau numerik semua, maka kita pakai metode yang mana tadi? Estimasi ya. Jadi metodenya estimasi. Dan kita kasih label. Dari semuanya mana sih yang mau dipelajari mesin? Oh mesin. Pelajari ini waktu tempuh dengan atribut ini waktu tempuhnya seperti ini. Lalu pelajari ya untuk menghasilkan satu formula atau suatu pengetahuan. Satu modal, kita kasih sampai 1000 data ini, belajar, akhirnya dapatkan satu pengetahuan. Jadi belajar ini estimasi bisa menggunakan regresi linear ya, regresi linear. Belajar, dapatkan satu formula pengetahuan. Ini. Jadi kalau objek tempuh, maka kita harus ini 0,48 P tambah 0,2 PL tambah 0,5 J. Jadi kalau ada yang nelfon, kita kasih Mariam bilang, oh ya saya mau pesan pizza, tinggal kalian. P-nya berapa? Sama sini. Pesannya ada berapa? Sama J. Jaraknya berapa sama sini? Dari sini kita bisa tahu, oh ketemunya sekian menit. Yang ini jadi formula. Yang ini adalah estimasi. Kalian tanya langsung kita mau ini ya, langsung sampaikan aja. Oke, next. Kedua adalah forecasting. Coba next lagi, next. Nah, udah. Ini, ya. Forecasting tadi. Forecasting bedanya sama estimasi apa? Ada time series-nya, ada waktunya. Ada kami bukan waktunya, ada waktunya, tanggal, jam, hari, bulan, tahun, waktunya, ada data waktu. Kalau data kamu berupa data memori dan dia ada rentetan waktu, maka ini pakai forecasting. Forecasting pakai algoritma mana? Bisa pakai linear regression, bisa pakai neural network, bisa pakai deep learning, ada yang di sini kita temukan pakai neural network. Data yang ini data. Ini forecasting harga saham. Dari pertama, dan ini balik tidak menjadi atribut yang enggak jadi atribut. Jadi atribut ini. Jadi kita memprediksi harga saham gitu. Nah, kalau teman-teman ada yang suka saham, mungkin bisa coba. Bisa rekomendasi coba sih. Ini adalah saham, harga saham tanggal 9 April. Dia opennya itu di harga 1.296. Harga tertinggi di tanggal 11 itu adalah 1.200. Harga terendah saham itu di tanggal itu adalah 1.292. Volume yang terjual untuk saham itu adalah ini, 2 juta lah, ya, berapa juta lembar dijual. Nah, dari sana, cost-nya adalah ini. Harga itu pada saat penutupan 1.296. Data ini kita catat, yang kita catat, yang baru kita catat, yang mana, kita catat, kita kasih mesin baca. Mesin, saya tidak data seperti ini, saya kasih tahu kamu mesin ya, ini data atributnya banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nama atributnya saya kasih tahu kamu, saya butuh kamu ini, saya lagi ini adalah closing.
Kamu pelajari gimana saya dapat memprediksi harga close ini. Ya, dengan tanggal opennya, tanggal opennya, hingga harga tertinggi saat hari itu, dan hanya dikumpul. Kamu belajar, tapi kamu belajar ini harga close-nya, memprediksi harga close-nya. Dari sana kita kasih ke mesin, dia belajar memakan neural network, coba di next. Nah, ini. Dengan neural network, maka dia akan menghasilkan ini. Ya. Kita tuh sebenarnya di kalau pakai software itu gampang, kita tinggal masukin data buka Excel, kita pilih metode pakai apa, algoritma pakai apa, maka dia muncul. Data seperti ini, kita bisa lihat duitnya berapa, data kepentingan biasanya kita ada punya prediksi skornya, seperti apa misalnya. Jadi ini adalah untuk prediksi. Nah, juga klasifikasi. Apa sih beda tadi? Beda klasifikasi sama estimasi sama forecasting. Klasifikasi ini labelnya yang kita mau kasih tahu mesin pembaca itu adalah bukan numerik, itu nominal, bukan numerik. Kita punya data, atribut hubungannya boleh numerik, boleh nominal. Atau numerik. Jadi kita kalau mengatakan numerik sama nominal dan ada label, itu kita dapat klasifikasi. Nah, ini contohnya nih. Dengan sebelumnya pabrikan itu ya. NIM 1001 Infomin Laki L nilai ujian nasional 28 asal sekolah SMA 2 IPS semester 1-nya 3,3 IPS semester 2 36 IPS semester 3 289 IPS semester 4 29 dan seterusnya. Belum dapat waktu ya? Ya, tidak. Dan semua video ini kita tahu levelnya adalah lulus tepat waktu. Jadi mesti belajar dengan data ini orang ini lulus tepat waktu atau enggak, prediksi dia lulus tepat waktu atau enggak. Data ini dapat dari mana sih? Ini data historinya, artinya itu benar-benar ada si NIM ini 01 181 laki-laki UM-nya 28 SMA mana, kita dapat tuh IPS 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dia lulus tepat waktu enggak? Jadi sebenarnya semua data ini adalah data histori, artinya sudah terjadi. Orang itu dari nyatakan data tersebut lulus tepat waktu ya, karena kita lulus tepat waktu. Orang ini kedua ketiga tidak, keempat tidak. Dari data histori itu, baru kita bisa menemukan satu pengetahuan. Dan dengan hal kita dapat. Ini data histori ya, ini bukan data yang kita prediksi itu sudah terjadi. Dari data ini lah mesti belajarnya sebentar. Artinya ini sudah terjadi. Yang sudah terjadi, semua satu ini benar-benar datanya kemudian dia harus dapat waktu ya. Berarti orang ini sudah lulus. Orang ini sudah lulus. Karena kita masih dalam kondisi modal. Nanti modal ini baru kita bisa memprediksi orang. Sebelum dia lulus kita sudah tahu. Oh ini kandidat tidak lulus tepat waktu. Oh ini kandidat lulus tepat waktu. Baru kita gunakan modal ini untuk utamanya untuk memprediksi. Ya, ini contohnya menggunakan decision tree ya. Kita diklasifikasi dengan decision tree C dan ini decision tree-nya ini. Dari data kami klasifikasikan salah satu algoritma yang menggunakan decision tree. Nah, decision tree-nya seperti ini. Ya, status mahasiswa, terus status mahasiswa. Kita lihat, mahasiswanya bekerja atau enggak? Oh, dia sudah bekerja. Kita lihat lagi. IP semester 2-nya di atas 3,59 enggak? Oh iya, maka dia bekerja. Ya, ini kita memprediksikan kalau orang kondisinya dia bekerja, IP semester 2-nya di atas 3,59, maka kita bisa memprediksi dia bekerja. Jika dia bekerja, IP semester 2-nya di bawah 3,59, maka terlambat, tidak dapat waktu. Kalau yang mahasiswa, kita lihat IP semester 5, IP semester 5 di atas 2,35. Oke, lagi IP semester 4, kalau IP semester 4-nya di bawah di atas 1,95,
1,95 maka dia lulus. Kalau dia enggak maka tidak terlambat, dia tidak tepat waktu. Lihat lagi semester 5-nya di bawah 2,5. Lihat lagi kita semester 3 ini kebalik ya, kita semester 3 itu harusnya ini kalau lebih besar dari 2,75 2,70 maka dia tidak waktu. Jika lebih kecil daripada 2,27 akan terjadi. Lihat umurnya, kalau umurnya di atas 23,5 prediksi terlambat. Jika di bawah itu prediksi dia tepat. Contoh di sini itu klasifikasi. Jadi kalau kita punya data nih, kamu punya data nih. Sekarang setelah klasifikasi, kamu punya data, kamu punya satu prediksi sendiri. Kamu punya satu data. Dan teman-teman namanya semester 5 gitu. Kan belum lulus kan, kamu bisa memprediksi dia. Orangnya itu berarti kamu. Dia udah semester 5, lanjut semester 6. Kamu tanya aja, kamu bekerja nggak? Enggak, ya udah sini, bagi sini. Berapa itu semester 5 kamu? 2,5. Oh, bagi sini. Berapa itu semester 3 kamu? Oke, semester 3 saya 2,8. Oh, bagi kamu tepat waktu. Ya. Itu yang diprediksi. Dari data yang ada, kamu memprediksi apa yang akan terjadi di Indonesia. Tepat waktu atau enggak? Oke, next. Terus ini contoh lagi nih, contoh dari klasifikasi tapi menggunakan algoritma hasilnya dengan hasilnya adalah rule. Yang tadi kan bisa sendiri, ini karena rule ya. Tadi hasilnya bisa akurasi, nantinya rule. Jadi kita rekomendasi main dua kita juga. Dan kita ada peralatan orang petugas itu punya tentu. Oh jika sekarang ini cuacanya kayaknya cerah, temperaturnya panas, kelembapannya tinggi, ada angin, tidak ada angin, maka orang itu tidak begini. Jika dia cerah, panas, kelembapan tinggi, berangin, ya, berangin, dia orang nggak begini. Jika dia mendung, panas, kelembapan tinggi, tidak berangin, maka orang main. Dia cocok semua. Cocok jadi data history. Data ini kasih kamu belajar. Artinya ini data udah berbalik kasih belajar. Nah di sana itu belajar. Dia akan masukkan satu rule. Jika outputnya saling memiliki dan dia kait, maka orang tidak menang. Ya. Jika memiliki sama normal ini, yes. Ya dari data ini sudah aja dia dapat satu aturan seperti. Nah tadi artinya yang if then apa? Then next. Ya, itu contoh rekomendasi Windows dengan rule. Nah sekarang yang sendiri. Ya kalau kita pakai sendiri maka artinya bisa sendiri lagi. Upload, di mana jalan ini? Mendung, hasil menolak. Hujan, berangin lah, berangin. Hujan, tidak berangin. Cerah, kelembapannya kalau tinggi apa ngomong. Kelembapan sedang di bawah 70. Jadi ini terlalu tinggi. Jadi kalau kali ini kamu bisa tahu orang nanya dong apa enggak, kalau kamu nanya, kali ini ada yang nanggung enggak? Oh, tadi tidak ada yang main bos, karena ada tahu. Ya, oke. Ini waktunya, dah lanjut aja ya. Ada yang mau tanya sebentar ya? Ini pada saat tidur kan, halo? Enggak apa. Ya. Aman kok aman. Enggak, Pak. Udah ada gambaran belum? Data main siapa? Udah, kalau perhatikan pasti harusnya ada lah yang masa masih ini gelap ya, semoga lebih cerah-cerah dikit. Ini sekarang klasifikasi clustering ya, setelah klasifikasi apa beda tadi estimasi, forecasting, klasifikasi sama clustering. Kalau clustering ini tadi adalah dia harus pembelajaran yang tidak disupervisi. Contohnya, dia master kita memasterkan. Contohnya ini ada peneliti ya, dia mau tahu ini bunga ID suka bukan gitu. Dia melakukan penelitian. Oh, data satu. Itu namanya data kelompoknya sekian,
kepala pokoknya sekian, punya apa datanya, 4 komponen atribut, 5 atribut ini dia datain. Yang dia datain aja nih, kamu iris nih, jaga supaya di mana yang itu iris semua data-datanya dia simpen, dia simpen. Dia kumpulin, terus dia kasih mesin belajar. Ya salah satu algoritma untuk cluster ini adalah k-means tadi ya, k-means. Ya kalau kita pakai tools tapi nanya itu k-means itu kita butuh kira-kira data kita ini ada berapa cluster itu kita butuh. Kalau kita punya 2 cluster, 3 cluster, data mana yang paling indikatif, yang paling bagus, model mana yang paling bagus. Ya seperti ini ya. Nanti ini sudah labelnya kan, kita nggak kasih tahu mesin ini tipe bunga air 1, tipe bunga air 2, tipe air bunga 1, air 3, 2, 3. Iya, kita kasih tahu dulu, kita belajar sendiri. Ya, boleh next. Nah, dari data tadi, mesin belajarnya dia tahu ya. Dari data tadi itu kita bisa cluster itu. Ternyata ada cluster 0, cluster 1, cluster 3. Karena mereka kan mirip-mirip, memang ini bilang misalkan mau dari data tadi ada 3 cluster yang bisa. Kalau kita masukin kita masukin satu bunga air baru, kita akan lihat oh ini dapatnya buat cluster ini. Nah, clustering buat pelanggan ya, clustering tadi clustering air kan bisa clustering pelanggan atau tadi dikatakan sebagai segmentation. Ya, dari data pelanggan kita kumpulin dari visualisasi kita kumpulin semua. Kita bisa lihat tuh, oh pelanggan saya itu ternyata terdiri dari 4 jenis pelanggan. Ada feeding software, brand software, validasi software, sama sustainable standard. Kita bisa lihat, oh ternyata orang-orang ini adalah value conscious software, sensitif sama harga gitu. Ya, atau big brand software, ya. Kita kalau pakai orang ini yang yang mahal gitu, punya merek. Oh orang-orang ini yang kalau belanjanya itu kalau ada promo-promo doang, ya promo usul gitu, oh nih promonya begini. Ya, orang sisi karena harga, kalau harganya murah langsung mau beli, kalau harga normal jangan belanja. Kita bisa segmentasi, kalau kita cluster tadi. Ini terlihat implementasi dari clustering untuk pelanggan. Atau segmentasi ya, teknik. Nah, tadi udah ya, estimasi udah, properti udah tadi, fokusnya udah, udah paham, klasifikasi udah, pengelolaan yang udah, sama yang tadi udah, keempat udah, tadi yang clustering materi sama clustering pelanggan, kelima yang terakhir, asosiasi itu ini ya, asosiasi ini kita punya data nih ya. Coba next dong, asosiasi ini adalah melihat ke hubungan antara satu variabel dengan variabel lain ya, kaitannya terkait. Kita punya data seperti ini, biasa asosiasi itu di istilahnya contohnya di supermarket namanya. Di supermarket kita punya data visualisasi ini. Transaksi pertama maksud pertama ini dia beli gula, satunya artinya dia beli, mau tidak beli ya. Kalau data seperti ini 1, 0, 1, 0 ini bukan termasuk unik ya, tapi ini termasuk nominal, maksudnya karena 1, 0 tidak ada menunjukkan satu lebih bagus, 0 lebih baik. Sama hanya set aja. Jadi ini dikatakan adalah binominal yang antara 1, 0 ya, 1, 0 dan tidak 1, 2 itu adalah binominal yang kita menang numerik ya. Jadi kalau kasih 1 dia beli gula, beli kopi, dia enggak beli aqua, dia enggak beli rokok, dia enggak beli spray, dia beli sabun, beli sampo, tidak beli meja, tidak beli celana, tidak beli boneka. Transaksi 2 dan seterusnya. Dari sini kita menggunakan Optigo, ya Tripon Optigo untuk melihat keterikatan hubungan antara satu. Kita orang beli gula itu kan beli kopi enggak? Kalau orang beli gula kopi dia beli apa enggak? Jadi kalau beli rokok dia
di spray nggak? Ya kita mau lihat itu. Oke, next. Oke, transaksi ini menggunakan epicure, apa muncul seperti ini. Ini jam pusingnya kita sebenarnya pakai itu saja untuk sendiri. Kita pakai mana, pakai tunjuk software dari ini itu muncul. Jadi kita lihat, ya. Ini ya, dari ini muncul. Kalau orang beli aqua, berapa kemungkinan dia beli sabun? 0,82. Confidence-nya berarti tidak 100%. Artinya dia mesti 80% lah kemungkinannya kalau orang beli aqua itu beli sabun. Ya, itu ini. Celana sabun. Kalau orang beli celana, berapa keyakinan dia beli sabun? 100. Artinya dia pasti. Jadi kalau orang beli celana pasti beli sabun. Confidence-nya berapa tingkat level confidence? 1%. Kalau mau beli boneka, bisa sabun nggak? Ya, yakin 100%. 1. Dari data tadi ya, dari badan tadi. Next-nya nih, sampo sama gula. Jika orang beli sampo sama gula, berapa persen sih kemungkinan dia beli sabun? Confidence-nya 1. Ini 100%. Yakin bahwa membeli sampo gula, dia bisa beli juga. Ya. Kalau dia beli sabun, spray, dia beli gula juga. Confidence 100% yakin. Yang kata tadi orang menggunakan epicure itu aja. Ya, setelah muncul ini, kita masuk. Nah, ini memang masih contoh tadi ya. Nah, dengan ada kata seperti ini, kalau kamu yang punya supermarket, kamu juga punya supermarket, atau kamu punya supermarket itu, atau punya store manajernya, apa yang kamu lakukan dengan ada data ini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk mengembangkan bisnis kamu? Ada yang mau sharing? Guys, kamu punya data seperti ini nih, supermarket kamu nih. Oh, jika orang beli celana pasti beli sabun. Jika orang beli sabun juga pasti beli sabun. Jika orang beli sabun juga pasti beli sampo. Nah, kalau kamu sebagai yang punya supermarket atau pimpinan supermarket itu apa yang kamu lakukan? Bisa buat bundling, Pak. Banding ya, artinya kamu akan banding kan produk-produk yang pasti dibeli kamu banding kan ya? Ya, siapa ini? Anda, Pak. Anda. Saya Nanda. Ananda. Ya, Nanda. Apa tujuan kita banding itu? Bagus ya, benar kita banding, tapi akhirnya tujuannya apa sih kita banding jual produk itu? Ya, mempermudah pelanggan, Pak. Jadi kan kita udah tahu misalnya dia bakal beli barang A sama barang B bareng. Jadi kalau misalnya kita gabung itu promosi, kalau itu lebih murah, pelanggan bisa beli lebih banyak. Ya, hasil penjualan kita meningkat ya. Ya, Nanda. Ya, hasil penjualan kita meningkat dan keuntungan kita juga akan semakin besar. Walaupun marginnya kecil ya, umpamanya kalau produk A beli 1 selis 2.000, kedua 3.000. Kalau digabung orang bisa 1 kan semua 5.000 kan, tapi kan Bandung pasti penjualannya lebih murah kan, 4.500. Walaupun margin kita dikit menurun, tapi kan kuantitasnya semakin banyak orang beli. Kalau margin kecil, kuantitasnya tinggi, pasti keuntungan perusahaan akan meningkat. Ya benar ya, Anda ya, thank you. Ya, salah satunya itu, ya itu bisa kita melakukan. Yang kedua apa? Selain kita banding, apalagi ada kepikiran nggak? Kalau kita tahu nih apa sih bisa lakukan di supermarket saya apa? Product placement, Pak. Ya, produk placement yang benar ya. Artinya apa? Meletakkan produk itu sesuai data tadi, Pak. Misalnya sabun sama sampo. Ya, benar sekali. Ya benar sekali. Ini siapa? Maaf, saya nggak ada namanya. Kevin Alexander dari Plasma Charles. Oh ya, thank you Kevin. Jadi benar ya, placement ya. Jadi kita udah tahu nih, kalau orang beli celana, orang nggak beli sabun. Jadi sabun macamnya kamu taruh dekat-dekatannya. Jadi yang juga kan, ini kan kita mempelajari habit orang ya. Jadi kalau beli celana beli sabun gitu. Walaupun kadang-kadang nggak mungkin ya, tapi data menciptakan gitu ya kita taruh lah produk placement. Dia orang itu beli celana, sekalian beli sabun. Jadi orang nih gitu, membuat orang jadi, oh ya kan betul gitu. Kalau kamu taruh jauh-jauh kan dia nggak ingat kan. Jadi dari habit orang kita pelajarin, kita bisa buat produk placement. Ya benar sekali kan, thank you. Oke, next. Nih,
Ya contoh aturan asosiasi ya, asosiasi tadi contohnya. Algoritma asosiasi ruang adalah asosiasi algoritma yang menunjukkan atribut yang muncul bersamaan. Contoh, ini contoh ya. Pada hari Kamis malam, 1.000 pelanggan telah makan belanja di supermarket ABC. Ya, di Kamis malam ada 1.000 transaksi. 200 orang membeli sabun mandi. Dari 200 orang yang membeli sabun mandi, 50 orangnya membeli Fanta. Ya, dari 1.000 transaksi, 200 orang beli sabun mandi. Dari 200 orang beli sabun mandi, 50 beli Fanta. Ya, dari data seperti itu apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Jadi asosiasi ruang menjadi jika membeli sabun mandi, maka customer itu tidak membeli Fanta. Dengan nilai supportnya 200 per 1.000, 20%. Nilai konfidennya 50 per 200, 25%. Support itu adalah persentase dari suatu produk yang dibeli dibagi sama jumlah transaksinya. Contohnya, kita lihat seperti ini, maka penulisannya seperti ini ya. Bisa juga. Saya nggak kelihatan angkanya. Ini tulisan. Seperti ini. Saya pakai kacamata, saya nggak kelihatan ya angkanya. Ini ya. Transaksi ya, transaksi yang transaksi Kamis malam. Jadi 1, 2, 3 sampai 1.000 ya, 1 sampai 2 sampai 1.000 ya. Jadi sini ini transaksi 1 dia sengaja beli sabun dan namanya sabun. Orang kedua beli bukan sabun kayak di A, di B, dan ketiganya beli sabun, beli Fanta, dan yang lainnya tapi bukan sabun ya. Setelah kita lihat tutorial ini, kita lihat sabun, kita akan beli sabun, maka dia beli Fanta. Dari 1.000 transaksi ini, kita ambil bahwa dari 1.000 transaksi ini ada 200 transaksi yang membeli sabun. Yang berarti supportnya tadi support 200 dari data 1, 2 sampai 1.000. Kita lihat lagi kemungkinannya, oh ada 200 transaksi yang membeli sabun. 200. Karena kita ini sabun ke Fanta, kan support dari sabun itu kan 200 per 5 transaksi 1.000, maka 20% support. Terus bagaimana confident keyakinan kita kalau orang beli sabun yang beli Fanta? Berapa kita confident? Yakinnya berapa persen? Kita lihat ya. Confidentnya adalah setelah kita lihat dari 200 transaksi yang beli sabun ini namanya sabun Fanta, sabun Fanta, kita lihat, oh ada juga sampai 50 orang beli sabun sama beli Fanta. Kan 50 bagi terhadap jumlah yang beli sabun sama beli Fanta, yang transaksi yang beli sabun tadi 200. Ini yang tadi 25%. Maka cukupnya 20, akhirnya 25% artinya kalau orang beli sabun 25% kemungkinan dia beli Fanta juga. Itu yang aku mau ceritakan. Ya confident. Ya confident. Dan untuk asosiasi ini algoritmanya katakan algoritma asosiasi ini adalah a priori, ex-video, atau kalau di teks nanti ada report ya, report ya. Ini beda textbooknya, coba mak ya kan. Ya ini juga asosiasi bisa dipakai untuk ini. Produk ya, maka dikatakan asosiasi ini salah satu metode yang bisa dipakai
di industri. Contohnya nih, Amazon, Tokopedia, ada contohnya Tokopedia. Kamu belanja barang A gitu, pasti ditawarin kan barang B, barang C, karena dia lihat di story. Ada di story kasih dia, ada customer lain yang beli barang A juga membeli barang B. Dia tawarin kamu tuh, ini ada barang B ini, problemnya ini. Karena yang ibu itu yang orang pernah beli ini, kalau kamu beli juga, kita tawarin ibu-ibu yang pernah beli online juga. Dan menggunakan asosiasi ini. Next. Nah, ini fitting oil consumption. Ini pakai asosiasi juga dengan, tapi metodenya pakai korelasi. Ini kita mau lihat korelasi antara jumlah konsumsi pemanas dengan faktor-faktor di bawah. Artinya kita mau tahu seberapa erat hubungan konsumsi minyak pemanas ini dengan insulasi, temperatur, dengan tempat sama home size. Insulasi itu ketebalan insulasi rumah. Kita ngomongnya kalau di rumah itu ya. Temperatur suhu udara sekitar rumah. Itu dari jumlah konsumsi minyak tadi, jumlah penghuni di rumah, rata-rata umur penghuni rumah, sama ukuran rumahnya. Dimana kita sebagai sales penjual minyak pemanas yang kita catat dulu. Terus kita tanya orang, kamu konsumsi minyaknya berapa per bulan, per tahun? Emang insulasi rumah kamu berapa betul? Temperatur suhu kita kamu berapa? Jumlah penghuni berapa? Rata itu berapa? Ukurannya berapa? Dan katanya kita dapat data ini dan kita dapat data seperti ini. Jika jika insulasinya dengan temperaturnya 74, jumlah okupansinya 4 orang, umur rata-rata 23, ukuran rumahnya 4, maka dia akan konsumsi minyak sebanyak 132. Kita datanya semua kita kembali ini data story, data yang apa adanya kita dapat. Jadi data ini, Kalau ada. halo, ada yang, halo siapa ya? Oh ya udah nggak usah. Tolong di, halo tolong di mute dong. Ya, dari tadi data tadi kita menggunakan koefisien korelasi. Kita dapat seperti ini. Dan kita bisa tahu. Oh, ini ya data yang heating oil. Jadi konsumsi minyak ini tergantung hubungan erat berapa hubungan erat dengan insulasi. 0,76 berarti bagus. Kalau 1 itu berarti hubungan erat kali ini masuk. Insulasi 0,76. Minyak ini semakin baik. Tapi ini berapa ini oksigen dari positifnya itu sama. Berarti ini semakin negatif 1 semakin baik. Tapi insulasi ini hubungannya 0,73. Temperatur hubungan konsumsi minyak pemanas 0,7. Jumlah penghuni 0,02. Berarti tidak terlalu erat. Ini erat juga nih sampai 0,8. Ukuran rumah 0,38. Jadi paling erat hubungan konsumsi minyak pemanas itu adalah rata-rata umur. Rata umur itu pengaruh. Kedua itu adalah si temperatur. Ketiga insulasi. Keempat adalah ukuran. Dan kecil hubungan dalam jumlah okupan. Jadi dengan seperti ini apa yang kita bisa lakukan sebagai marketing? Coba next. Dari data tadi kita bisa bilang bahwa korelasi konsumsi minyak ke ukuran rumah adalah 0,31. Korelasi antara konsumsi minyak ke rata-rata umur 0,88. Konsumsi minyak hubungan ke ketebalan insulasi 0,7. Temperatur juga 0,7. Dari sini kita bisa ngapain sebagai marketing? Kita sebagai perusahaan penjual minyak pemanas. Apa yang kita bisa lakukan? Ya, apa yang bisa kita lakukan? Kalau punya data seperti ini, para student, ada yang mau kasih pendapat? Kalau kamu sebagai pemilik penjual minyak pemanas, kamu punya data seperti ini, maka apa yang kamu lakukan? Punya ide?
Saya nggak sendiri nih. Ada yang tidak boleh? Saya. Jual apa? Tawarinnya ke umur yang sesuainya Pak. Kan itu relasinya kan besar Pak. Ya kita kualifikasi nawarin ke orang-orang yang semakin dia berumur, maka semakin membutuhkan minyak pemanas ya. Ya jadi kita carilah tuh wilayah-wilayah yang memang penghuninya itu udah cukup berumur gitu ya. Kita kasek ya bahwa kita akan tawarin ke orang-orang yang memang umur rata-ratanya itu tinggi gitu. Karena artinya semakin tinggi, semakin umur rata-rata semakin tinggi, maka konsumsi minyaknya semakin tinggi. Ya benar ya, tadi siapa yang jawab? Fernando Pak dari kelas Pak Carlos. Dari tentu ya. Jadi itu salah satu yang bisa kita gunakan untuk pengembangan bisnis kita ya. Teknis. Nah ini software ya. Software yang bisa kita gunakan di data ini ya. Yang ini karena dia nggak nanti biasa kita lihat yang paling kanan atas itu leader. Ini software yang paling banyak dipakai. Yang paling terkenal banyak dipakai. Ini yang program leader itu ada Detik Miner sama Tenan sama Pak Juwo. Tapi yang terkenal biasa di Detik Miner sama Tenan. Ini software untuk data mining. Ini dari 2018 ya. Ini contohnya Tenan itu seperti ini menggunakannya. Ya, next lagi Detik Miner coba. Nah, teman saya Detik Miner ini. Ini Detik Miner kedua. Detik Miner ini penggunanya gampang gitu. Tinggal memang ada sumber datanya, kita ambil dari kita ambil dari mana kemudian kita ambil, kita taruh sini, terus kita taruh sini, kita pilih tuh mau pakai yang mana, mau pakai decision tree, itu masukin. Setelah data kita masukin, kita tentukan ya kalau dia klasifikasi kita tentukan labelnya. Oh, kategori dengan label kita. Kita tentukan kita pilih decision tree, kita masukin. Maka dia akan muncul. Kita pengen, ini dia langsung muncul. Ya, jadi itu sebenarnya dalam posisinya sudah mudah sekali. Next. Ini saya balik lagi nih, di slide ini di slide lagi, ini slide yang dari bawah. Dan aplikasi data mining, data mining bisa digunakan di CRM, Customer Relationship Management, itu apa? Untuk memaksimalkan return on marketing campaign. Dan kita tahu campaign kita ini benar-benar tepat sasaran gitu. Dan kita bisa menggunakan, kita memprediksi, daerah ini yang kita, daerah ini kita pakai campaignnya di sini gitu. Dan menjadi daerah, maka campaignnya bisa kita bikin banyak ada kampung-kampung hutan gitu. Karena kalau wilayahnya wilayah sana, seperti itu. Kalau wilayah lain beda, mesti kita pakai kampungnya kampung jazz gitu. Untuk customer retention, dia menggunakan customer kita pelayanan yang lebih baik mereka, kami banking. Nah, banking ini biasa data ini digunakan untuk fraud detection ya, fraud detection. Artinya terjadi fraud tidak penggunaan kartu kredit, kita bisa memprediksi pakai data ini. Atau kita mau pengajuan kartu kredit, nah kita pengajuan KPR lah, pengajuan kredit, kita ngajuin ke bank. Bank ternyata udah punya data, histori data ya, histori data tuh kriteria itu berarti orang yang prospek menjadi nasabah KPR. Orangnya tidak prospek. Yang dari data dia tinggal minta data itu tadi masukin tuh. Umur, penghasilan, berkeluarga belum, ini berapa, pengeluaran bulanan berapa, punya cicilan lain enggak, dan kita masukin data itu langsung dia simpulkan di sistem dia. Orang ini customer yang prospek jadi nasabah KPR, nanti akan kita diterima. Tapi bang Oni yang lain, kemudian macet, sudah tidak direkomendasikan, maka kita akan kita ditolak. Dan penggunaan di banking komersial, ya atau buat ini banyak pada maksimal customer value. Ini adalah cross selling sama upselling. Teman-teman kayak bayangkan apa sih beda cross selling sama upselling? Cross selling ini kita jual produk yang sama ya,
namanya kita punya produk A, B, C gitu. Ya, dengan kita tahu orang itu kayaknya cocok dengan produk B, dia awalnya produk A, dengan mudah coba produk B gitu. Ya, dengan produk level. Tapi kita kalau punya produk Z yang mana coba level, kita lihat orang ini bosnya penghasilannya besar, tidak dia yang bisa dengan baik, kita bisa tawarin dia produk yang lebih tinggi ya. Upselling, kita tawarin produk yang lebih premium. Next, kita retail ya, optimasi inventory, kita bisa memperkirakan inventory satu ini kita harus cepat bisa lagi ya, optimasi minimize loss during sales cycle. Predictive return mesin value ini dipakai ya, pada kita juga bisa memprediksi, kita bisa memperkirakan mesin ini itu masa pakainya sampai kapan. Mesin ini itu masa pakainya itu sampai 31 Desember 2020. Karena kita punya histori data orang mesin itu kapan, tiap kali produksi berapa. Tanyanya halo, ini siapa tutorial nih? Oke, next. Tadi udah banyak contohnya sebenarnya ya. Next lagi. Next. Broadcast predictive trading, predictive change of certain bond price, forecast the direction stock fluctuation, ini buat aktivitas ya, aktivitas. Tadi asuransi, forecast plan cost for better business plan, determine optimal rate plan. Kita bisa melakukan ini semua dengan data ini. Kita bisa memprediksi. Optimal rate yang paling bagus itu berapa sih? Ya, ini ada orang mau masih diterima di pasar dan dibanding pesaing kita itu kan masih oke gitu, tinggi atau enggak. Atau optimize marketing to specific customer. Kita tahu spesifik customer kita bisa memberikan marketing yang pendekatan yang berbeda dengan customer kita. Ini teman-teman yang di healthcare, diskon, banyak ya. Penggunaan data ini sangat luas sekali. Healthcare itu apa? Bisa memprediksi ya, prediksi orang. Dia datang dengan CV kita bisa memprediksi dia konsep juga. Data mining proses, data mining proses itu sebenarnya kita ada tiga ya. Cross industry standard process for data mining. Sama sample explore modify model KDB, knowledge discovery database. Jadi ada tiga standar proses standar yang umumnya dipakai di data mining. Case integer, SEMA sama KDB. Ini case integer ya. Ini adalah ada lembaga ya. Yang ada kemungkinan dan bisnisnya. Business understanding, pertama kita mengerti bisnisnya, kita mengerti datanya, kita mengerti data risetnya, model bikinnya, kita bikin modelnya, kita tadi bikin modelnya, hasilnya formula, sistem relasi, kita lakukan testing, dari model kita testing, kita dijual. Nah dari tahapan ini sebenarnya tahap 3 ini sangat mempunyai waktu ya, produk itu lamanya di sini. Ya, jadi 85% itu kita melakukan bisnis dan lalu itu sama data itu di sini, data itu di sini. Next, ini gambarnya ya. Dari kita mengerti bisnisnya, kita mengerti data, kita perbaiki datanya, kita bikin modelnya, model kita bikin coba, dan oke kita coba dijual. Ini tuh bisa repetitif ya. Kita sampai sini ya, orang itu balik lagi, kita sini balik lagi, berulang, artinya itu bisa balik lagi. Yang kita model, yang tetap balik lagi, kita testing, model hasilnya balik lagi, kita model balik lagi, yang model balik lagi. Artinya dapat satu model yang oke, sama semua, baru kita jual. Tema juga boleh kayak dari sampel data, kita ekspor, kita modify, kita modify, kita akses. Sebenarnya itu salah. Data yang ada, kita bikin modelnya, kita cobain, oke, kita jual. Tadi ini ya, knowledge discovery database. Sama yang dari source-nya,
akurasinya, kita pilih datanya, kita bersihkan, kita transfer, dan ini kita extract dari dalam satu index. Next. Ini yang paling banyak itu dipakai adalah Swiss Video populer. Data mining klasifikasi saya paling ini tidak kita ya. Klasifikasi adalah metode data mining yang paling banyak digunakan. Kalau dari mining paling banyak digunakan dalam klasifikasi. Ini adalah bagian learning, simplifikasi learning, dari data lampau, dan diklasifikasikannya. Ya, variabelnya tadi nominal, ya, oke, next, ini klasifikasi. Klasifikasi akurasinya, nah kita kali ini akurasinya. Kita bisa mengakses metode untuk menilai apakah model kita, tadi kan ada assessment kan, atau kita lakukan testing. Klasifikasi itu bisa melakukan prediksi akurasi. Next, tolong. Ya, ini kita bisa mengukur ya setelah kita punya data, kita bikin modelnya, bisa kita ukur apakah modelnya akurat nggak sih, kita bisa ukur. Di klasifikasi itu ada namanya ini. Ya, cara mengukurnya salah satu kayak ini. Ada true positive count, true positive false, true positive count, false negative count. False positive count, true negative count. Ini artinya apa? Ini ada dua dimensi. Dimensi ini yang kita observe nih, ya. Data yang kita observe. Ini yang kita prediksi, ya. Dan false yang kita prediksi. Ini dari data ini, data training kita hasilkan data hasil satu ini. Dari situ kita testing. Dari data itu berapa sih yang berhasil, berapa yang enggak. Ya. Ini cara harusnya nilainya benar, dia benar. Ya. Kita bilang benar, pada kita testing dia benar, dia begini. Kalau kita dia salah, kita testing. Kita lihat next ya, kita kasih contoh next. Nah ini, kita pernah mau klasifikasi ini dengan spam atau enggak? Spam atau enggak? Dari data mana itu kita training dapat kita modelnya. Yang kita training dapat modelnya. Terus kita dapat modelnya, kita testing. Kita mau testing sekarang. Kita testing. Kalau testing ini artinya dari data yang ada kita kasih tahu nih. Data A, B, C dari data semua ini. Oh ini data yang dari itu data kita adalah dia benar, dia spam. Oh dari data ini dia tidak, ya bukan spam namanya. Dari data sana kita bandingkan sama hasil testing kita. Kalau hasil testing kita adalah kita menyatakan kita actualnya dia adalah spam, setelah kita predik dia juga dengan spam, maka masuk sini. Kalau kita prediksi dia bukan spam, dan actualnya dia bukan spam, maka masuk sini. Berarti benar, perkiraan kita benar. Yang merasa itu ini, kalau actualnya kita bilang dia actualnya adalah bukan spam, tapi ternyata dia spam, maka masuk sini. Actualnya dia spam, tapi dia bukan spam, masuk sini. Dari sini, berarti data yang benar itu adalah yang terpositif memang benar. Kita bilang benar, dia benar. Kita jangan salah, dia salah. Kita ambil data ini, kita kemudian dilakukan, tambahin ke semua ini. Maka dapatlah 93,2%. Artinya akurasi dari model data itu adalah 93,2%. Ya, next. Ya, ini kalau kita lakukan akurasi tadi ini ya, kita bisa data yang ada kita split langsung ya. Kita punya sales report, kita split 70% itu sebagai data training, karena 32%. Maka 30%-nya sebagai data testing. Dari sini kita akan lihat mana yang sesuai dari sini kita, yang mana yang tidak. Maka mungkin tadi ya, skill positif, negatif, positif, positif. Dan next. Ya ini klasifikasi lagi tadi, oke next saja. Ya klasifikasi bisa kayak di sisi itu lagi gambarnya. Clustering, lalu clustering yang digunakan untuk identifikasi yang ada butuh dan untuk menunjukkan di cluster-clusterkan. Nanti digunakan sebagai segmentation. Ya, ini next. Ini saja.
Ya, cluster itu bisa pakai tadi ini misalnya ini itu dalam P, hanya dalam P dan bermain number of cluster. Kita jadi menentukan diri berapa cluster ada. Dan ini clustering, connect. Asosiasi tadi ya, asosiasi itu berkembang sebagai market basket analysis. Ya, oke, sama kayak asosiasi ini masih surprise dan sebagainya bisa lebih. Ini dulunya ya, ini tadi yang saya contohkan ya, asosiasi yang tadi transaksi di market, tenis. Ini masih ada tadi ini tenis. Ini ya, asosiasi itu secara algoritmanya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini ada a priori, effect sama equilibrium. Effect sama equilibrium adalah improvement dari a priori. Ya, improvement dari karena ada keterbatasan a priori, masalah pencarian database-nya, scan-nya agak lama, maka dikembangkan algoritma baru, equilibrium sama equilibrium. Teknologi yang berlama ini dikembangkan dengan lebih efisien dengan algoritma method. Jadi dan rekaman mistake, dan kita select ke one problem, kita masalahnya itu salah pilih, dari buat yang sponsor tim, dan kita jangan sampai abaikan apa yang mau sponsor kita. Ya, ini udah sampai nggak ada akhirnya gitu. Ya, harus ada targetnya akan selesai bertahap. Itu yang ada berubah bisa. Nah ini saya terakhir nih. Ya, jadi kesimpulannya adalah coba kamu naik lagi, next. Ini kesimpulannya ya. Dari himpunan data, kita menggunakan salah satu metode data ini dan jadi pengetahuan, nanti kita evaluasi. Nah, himpunan data ini berarti kita lakukan data preprocessing, kita dari data sebelumnya. Data consolidation, data cleaning, data transformation, sama data reduction. Terus kita akan menggunakan metode pertama ini, metode ini bisa kita pilih. Tadi, apakah estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, asosiasi. Kita pilih salah satunya, yang mana paling cocok. Kita pilih salah satu, kita tunjukkan algoritmanya mana. Dari model ini menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan itu bisa berupa formula, decision tree, cluster, maupun korelasi. Nah, dari pengetahuan ini kita bisa evaluasi. Apakah bikin lebih akurat, kita errornya di mana, jumlah standar berapa yang bagus, ya, sama model tadi korelasinya apa gimana. Ya, oke, ini kayaknya nggak keburu sampai deh, ternyata banyak ya. Ada yang mau ditanyain, ada yang mau ditambahkan? Mungkin Pak Charles, Pak Rudi, Pak Wihendro, Pak Harkat, ya, kalau iya ada Pak Hendro ya, Pak Hendro nggak ya? Ada yang mau ditambahkan, Bapak-Bapak dosen? Dari saya cukup, Pasan, sudah cukup. Dari saya cukup, Pak. Saya juga cukup Pak. Cukup, Pak, cukup. Cukup ya? Saya mau takut nggak jadi kan, ternyata mepet ya. Dari teman-teman mahasiswa ada yang mau tanyakan di ini? Pak. Ya. Halo Pak, ini Pak, kami boleh minta PPT-nya nggak Pak? Karena kan ada materi ini tambahkan oleh Bapak. Iya. Oh, Febri aku masih apa ya, kan tadi apa kabar ya? Enggak, iya dulu Pak, dulu sih Pak. Saya sekarang sama Pak Charles. Iya. Ntar saya kirim ke dosennya bantu distribusi ya. Makasih ya Pak. Iya, kami. Tolong kirim PPT-nya Pak San. Ya, nanti saya kasih ke teman-teman, ke bapak-bapak dosen. Tolong nanti bapak-bapak dosen sebarkan ke mahasiswanya. Nanti kelas saya sebarkan sendiri. Kira-kira udah lebih memahami belum apa juga data ini? Bukan makhluk yang asing, bukan makhluk yang ribet kan sebenarnya kan ya, bukan satu data mining dalam benar gitu ya. Ternyata kalau kita pikiran sederhana ya, ada data, dia pelajarin dia dapat model. Model ini bisa berupa rumus tadi, formula, bisa berupa rule, bisa berupa decision tree, bisa berupa korelasi. Nah ini yang kita nanti gunakan untuk memprediksi.
Ya kan sebenarnya tadi kan yang estimasi yang fisika ya jelas ya formulanya ya. Dan satu rumus gitu kan, mau belajar matematika apa fisika dapat rumusnya. Nanti mau menentukan ikan tinggal masukin, oh tahu parameter ini masukin udah muncul. Itu yang menjadi prediksi kita. Ya sebenarnya itu simple ya, enggak bukan dalam ini data mining benar gitu ya. Nanti toolsnya juga kan softwarenya banyak ya, tinggal kita pakai, ya masukin datanya, tinggal pilih mau algoritma yang mana tuh hasilnya muncul. Ya, semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman semua ya. Ya sambil isi sesinya ya. Sambil ada yang mau nanya nggak ya? Yang berisi ada yang mau tanya? Udah jelas Pak. Apa? Udah jelas. Udah jelas ya, oke. Udah jelas Pak, tinggal saya pelajari lebih lanjut di PPT. Iya. PPT-nya sih saya banyak kayak apa ya, SPS-nya tuh ada berapa juga kan nggak terlalu masuk ulang-ulang. Jadi kalau nggak ada, kita tutup dulu biar tadi nggak terulang-ulang. Kalau nggak ada, terima kasih kepada bapak-bapak dosen, Pak Li, Pak Barika, Pak Rudi, Pak Charles, ya sama rekan-rekan Indonesia semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hasan. Makasih Pak. Makasih Pak. Lagi. Arigato.